Selamat pagi, semangat pagi ya anak-anak semua. Harus bersemangat ya pagi ini. Iya, pembelajaran kita muatan SBDP. Dengan materinya adalah keseharian dalam tari dan menirukan gerakan alam dalam tarian. Nah, anak-anak semua pasti sudah pernah menari ya? Atau ada yang belum pernah menari? Pasti sudah ya. Baik menarinya, ikut lomba di sekolahan, di rumah, atau di sekolah minggu, di mana saja anak-anak pasti pernah menari ya. Nah, ada yang tahu tidak apa itu tari? Coba bilang, ada yang tahu tidak buat Ibu Mina? Nah, tari adalah gerakan indah dari anggota tubuh yang bisa diiringi oleh musik maupun tidak. Jadi sudah mengerti apa itu tari? Nah, sekarang buka buku pena kalian halaman 22. Nah, anak-anak semua, setiap hari kita pasti bergerak ya anak-anak. Gerakan yang kita lakukan setiap hari biasanya menggunakan gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Nah, berikut contoh gerakan yang menggunakan kepala. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Iya, pada gambar tersebut menunjukkan gerakan kepala menengok ke arah kanan dan menengok ke arah kiri. Itu berarti adalah gerakan yang menggunakan gerakan apa anak-anak? Gerakan kepala ya. Berarti kepala kita digerakkan ke arah kiri, terus sebaliknya digerakkan ke arah kanan. Berarti kita menggunakan gerakan kepala. Selain gerakan kepala, ada gerakan tangan. Perhatikan gambarnya. Ada gerakan bermain layang-layang, ada juga gerakan memetik bunga, dan gerakan menyapu. Gerakan bermain layang-layang berarti kita menggunakan gerakan apa anak-anak? Gerakan tangan ya. Nah, sama hal juga dengan memetik bunga, berarti kita menggunakan gerakan tangan. Selain itu, menyapu juga menggunakan gerakan tangan. Jadi, aktivitas anak-anak sehari-hari yang banyak menggunakan gerakan tangan yaitu seperti menyapu atau mengangkat sesuatu atau menulis, mengerjakan PR, itu berarti gerakannya menggunakan gerakan tangan ya. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, sekarang masuk di gerakan yang menggunakan kaki. Perhatikan contoh berikut. Nah, ada gerakan berlari, gerakan melompat, dan gerakan berjalan ya anak-anak. Nah, dalam gerakan berjalan dan melompat atau berlari, kita menggunakan gerakan apa anak-anak? Gerakan apa? Ya, gerakan kaki. Jadi ketika kita berjalan, itu gerakan kaki yang mengikuti. Terus berlari juga gerakan kaki, dan melompat itu juga gerakan kaki. Jadi anak-anak bisa mengerti sampai di sini? Ya, sekarang buka buku pena kalian halaman 27.
yaitu gerakan alam dalam tarian. Nah, gerakan alam dalam tarian ada terbagi beberapa macam ya anak-anak ya. Ada gerakan meniup tiupan angin, ada gerakan air mengalir, dan yang terakhir adalah gerakan meniru ombak di pantai. Gerakan seperti meniup angin ini dia posisinya bagaimana, terus mengikuti air mengalir, itu juga posisi badan kita harus bagaimana. Pasti sudah membayangkan ya. Sekarang kita mau praktek posisinya bagaimana. Nah, yang pertama adalah gerakan meniup tiupan angin. Posisi badan kita berdiri. Posisi kita berdiri. Terus tangan kita direnggangkan atau dikasih lemas-lemas ya anak-anak ya. Lalu kita gerakan posisi badan ke arah kiri dan kanan. Seperti tiupan angin ya posisinya. Jadi badan digoyang-goyang. Terus gerakan kedua adalah gerakan meniru air mengalir. Meniru air mengalir juga sama ya. Berarti posisi badan kita dikasih lemas. Lalu kepala kita juga mengikuti. Lalu diputar ke badan kita, digerakkan ke arah kiri dan juga kanan ya. Dan yang terakhir meniru ombak di pantai. Meniru ombak di pantai, posisi badan kita juga lemas. Terus tangan kita direnggangkan. Diangkat ya, tangan diangkat. Mungkin sebahu ya, tangannya diangkat sebahu. Lalu kita gerakan kepalanya ikut tangan ya. Jadi kita ke arah kiri dan kanan ya. Bisa dimengerti anak-anak, bisa dipraktekkan kepada Ibu Mina nanti. Nah, anak-anak semua sudah tahu bahwa apa itu tarian. Tarian itu dan apa saja gerakan-gerakan tarian. Jadi gerakan tarian itu ada menggunakan gerakan yang lain yang pernah kita lakukan dalam keseharian kita ya. Banyak ya, bukan hanya itu, tetapi masih banyak lagi ya gerakannya ya. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jika anak-anak belum mengerti, bisa ditanyakan kepada Ibu Mina. Dan jangan lupa mengisi absen pada classroom. Ya, cukup sekian hari ini. Shalom. Terima kasih.